Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darin amin. Faslun syurutul qasri sab'atun. Syaratnya qasar ada 7. Syurutul qasri sab'atun. Syaratnya qasar ada 7. Syaratnya qasar ada 7. Apa itu qasar? Qasar salat wajib. Qasar adalah salat wajib yang berjumlah 4 rakaat. Qasar adalah salat wajib yang berjumlah 4 rakaat dikerjakan menjadi 2 rakaat. Qasar adalah salat wajib 4 rakaat dikerjakan menjadi 2 rakaat. Itu qasar. Definisinya qasar. Jadi kita jangan ditanyain lagi nih qasar tuh maksudnya gimana salat qasar? Salat qasar salat yang 4 rakaat jadi 2 rakaat. Kalau 3 berarti bisa gak? Enggak. Langsung. Jadi kita kalau udah tahu definisi nggak usah ragu untuk kita menjawab atau mengulangi pelajaran. Enggak, 4 jadi 2. Kalau 3 subuh gimana? Nggak bisa berarti. Tidak terpenuhi syaratnya qasar. Yang pertama, hendaknya perjalanan 2 marhalah. Hendaknya perjalanannya 2 marhalah. Saya jawab nih. Marhalah itu hendaknya apa tadi? Perjalanan 2 marhalah. Hendaknya perjalanan 2 marhalah. Dua marhalah itu setara 82 km. Hendaknya perjalanannya 2 marhalah. Berapa 2 marhalah? 82 kilo. Ya. 82 kilo. Kalau pakai hitungan sini 6.000 ziro. 3.000 ziro, 3.500 ziro. Ya, pokoknya nih kita hitungan udah gampang ya, udah ada 82 kilo. Kalau mau lebih ikhtiat lagi, kita perjalanan 83 atau 86 kilo kalau mau kita qasar. Jamak gimana jamak? Jangan kalau nggak nyampe perjalanan segini. Ya, jangan kita pakai yang muktamad dah sekarang. Ya, biar kita semangat di dalam beribadah. Kecuali kita ke Solo atau ke Bandung tuh nyampe. Atau kalau nggak ke Bandung, Cianjur, Sukabumi itu jauh banget itu. Ya, udah hitungan 85 lebih. Itu kita ikhtiat tuh. Berhati-hati. Yang kedua, hendaknya perjalanan yang mubah. Hendaknya perjalanan yang mubah. Hendaknya perjalanan yang mubah. Apa itu mubah? Perjalanan mubah? Perjalanan mubah adalah yang tidak dalam bentuk maksiat. Adalah yang tidak dalam bentuk maksiat. Adalah yang tidak dalam bentuk maksiat. Bahwa jais, maka itu diperbolehkan. Kayak kemarin ada pertanyaan perjalanan ziarah ke Banten. Ziarahnya bagus gak?
Bagus, mandub, sunnah. Cuman di situ terjadi ikhtilat, maka hukumnya haram. Ya, perjalanan di dalamnya ada maksiat. Oh enggak, kita biar kata bareng juga kan ziarah. Gimana? Terus ziarah dibarengi dengan maksiat. Gimana itu? Orang ibadah dibarengi dengan maksiat. Kira apa yang didapat? Orang kalau ngebangun rumah di atas laut, jadi gak? Gak bakalan. Paham ya? Jadi jangan kita jual nama ibadah dibarengi dengan maksiat. Naudzubillah min dzalik. Ada lagi safar namanya wajib. Safar wajib seperti safar seseorang pengen bayar utang. Misal tetangga kita dulu kita pinjam utang. Misalnya nih saya punya tetangga, dulu saya lagi susah pinjam 20 juta. Tetangga pindah ke Jawa Timur. Kan saya mau bayar utang. Kan sekarang udah ada transfer. Ini kita ngomongin sebelum ada transfer. Perjalanan sana hukumnya wajib tuh. Hukumnya wajib. Jadi kita buat gosor tuh sangat amat diperbolehkan karena ini kita melaksanakan hak yang wajib. Ada lagi hukumnya mandub. Apa mandub? Sunnah. Seperti untuk silaturahmi. Saya mau ke Solo nih. Saya mau ke Solo punya saudara saya. Saya punya sepupu tinggal di sana. Udah lama saya nggak tengokin. Berangkat ke Solo. Nah hukumnya sunnah untuk kita gosor. Ya diperbolehkan tuh. Kemudian yang ketiga. Belum. Habis sunnah ada mubah. Ini mubah nih kayak kalau ada acara haul orang bepergian tuh bawa barang dagangan ke mobil bak berdagang, itu hukumnya mubah selama tidak ada maksiat. Seperti tadi tuh hendak di perjalanan yang mubah tuh maksudnya allati laisa fi maksiatin, bukan di dalam hal yang maksiat, maka nggak jadi masalah. Ada lagi hukumnya makruh seperti bepergian sendiri makruh atau bepergian untuk dagang kain kafan. Kalau zaman dulu susah kain kafan jadi nyari gitu, maka hukumnya makruh. Kayaknya ada istilah hendaknya safar itu diperbolehkan, maka tidak boleh menggosor baginya di dalam safar yang maksiat. Yaitu orang yang dari awalnya memang udah niatan buat maksiat. Saya mau nginep, ini kan ada buru alam, mengatasnamakan agama tadabur, padahal jalan satu bis perempuan laki, mahram kagak, terus bikin camping, enggak kan tidur kagak ada bebarengan, emang kagak bebarengan, tapi bersebelahan apa? Kemahnya bersebelahan. Itu gimana? Dari di bisnya aja udah ada yang namanya haram, ikhtilat di dalam. Au gablahu maksiat ba'da an sya'ahu li ghairi. Atau sebelumnya maksiat, setelahnya menimbulkan kepada selainnya. Itu yang pertama dinamakan asyan bis safar, yang kedua asyan bis safar fis safar. Kalau dia tadi itu dari awal, yang awal tuh dia niatnya maksiat, kemudian di tengah jalan dia tobat, bener-bener dah nggak mau campur dah, akhirnya dia misah buat ziarah sendiri, dia tobat nih kagak menjalankan, maka boleh baginya untuk menggosor. Jika diperbolehkan digosor itu jika tersisa pada perjalanannya itu marhalaten 82 kilo. Berarti kayak perjalanan kemana itu? Jawa Timur dah, Bandung. Ini harus tersisa 82 kilo. Maka boleh. Kalau udah lewat sisa 60 kilo, udah nggak boleh untuk menggosor. In kana bagi safarihi marhalatain, jika ada sisa perjalanannya itu 2 marhalah. Atau di gambaran yang kedua, di awalnya niat maksiat, kemudian di tengah-tengah berubah, bukan tobat jadinya.
Galabahu ma'siyah ba'da an ansha'ahu li ghairiha. Di awalnya dia niatnya ziarah. Dibalik tuh. Maksiatan ba'da an ansha'ahu li ghairiha. Maka di dalam yang kedua, jika dia tobat, maka secara mutlak dia diperbolehkan untuk menggosornya. Jadi yang pertama, dia niatnya benar, dibalikin buat maksiat. Dirubah lagi buat ke jalan yang benar niatnya untuk ziarah seperti yang tadi itu. Jadi 2 kali bolak-balik nih. Maka itu diperbolehkan secara mutlak karena dari awalnya dia niatnya udah bagus untuk ziarah. Kedua, berubah di tengah-tengah. Di tengah-tengah berubah untuk melakukan maksiat. Berubah lagi, enggak deh balik dah, saya pengen ziarah aja dah. Akhirnya kenapa-napa di jalan. Nah ini, orang yang ini yang kedua, itu namanya asyan bis safar fis safar. Ini diperbolehkan secara mutlak baginya untuk menggosor. Paham ya? Jadi yang pertama, tadinya nggak boleh sebab dia bertobat, maka boleh. Yang kedua, 2 kali ganti niatnya. Yang pertama dia niatnya bener, di tengah-tengah berubah, udah mau nyampe dia berubah lagi. Tobat, bahasanya tobat, maka tetap diperbolehkan secara mutlak bagi gambaran yang kedua. Yang kedua tadi namanya asyan bis safar fis safar. Yang ketiga, wal ilmu bijawazil gosri, hendaknya mengetahui diperbolehkannya gosor. Mengetahui syarat-syaratnya, mengetahui diperbolehkannya mengkosor. Yang ketiga syaratnya. Jadi harus mengetahui syarat-syarat diperbolehkan gosor. Nggak sembarangan orang jahil tahu-tahu ngikut, lihat manusia rame kok di masjid lagi rame nih. Ngikut jahilan, maka sholatnya tidak sah. Dia mengikuti orang sholat tanpa mengetahui. 2 rakaat juga. Enak nih ke sholat Jumat. Enggak boleh, hukumnya enggak boleh. Maka sholatnya enggak sah. Tidak diperbolehkan. Jadi harus dipelajarin kalau mau belajar, kalau mau diperbolehkan gosor harus mengetahui nih syarat-syaratnya tadi ada berapa? 7. Harus tahu semuanya satu persatu. Ya, ini enggak sembarangan mengerjakan sholat gosor, jamak kosor. Ya. Sampai di sini paham ya? Ada yang kurang paham atau yang kurang artiannya? Iya. Maksudnya kan ini hendaknya berjalan 2 harbalah secara 82 km. Maksudnya 82 km itu jalan tempuh dari rumah sampai tujuan gitu ya. Sisanya tadi kan bukan sisa dari perjalanan itu. Kalau kita boleh pasar itu. Jadi gimana? Jadi gini benar. Syarat pertama kan gosor itu 82 kilo. Nah, nanti kalau mau balik pulang ke rumah, nanti bisa gosor lagi 82 kilo lagi sisanya mestinya. Gitu kan? Nanti tahu dulu. Dia kan minggu lalu. Dia bingung tuh antara 82. Syarat berangkatnya sampai pulangnya sisanya gitu. Iya. Ketua. Harus diperbolehkan gosor harus 82 kilo. Kalau yang aneh bahas tadi yang 82 kilo itu harus yang tersisa jika perjalanannya dia tadi itu untuk maksiat. Misalnya aneh perjalanan, ini misalnya ini rumah aneh, perjalanan jauh. Dari awal aneh niatnya
maksiat udah. Sebab ini asyan bis safar. Aneh niatnya dari awal udah buat maksiat. Maka aneh nggak boleh menggosor. Nggak boleh, niatnya pertama udah maksiat. Kemudian aneh tobat di tengah jalan. Nah tobatnya aneh untuk diperbolehkannya gosor kapan? Jika untuk sampai tujuan masih tersisa 82 kilo. Kayak sini baru 10 kilo. Jadi nyampe Bandung 100 kilo. Kita katakan 100 kilo. Baru 10 kilo, sisa 90 kilo. Pas 90 kilo, udah tobat dah. Maka diperbolehkan. Kalau tersisa 70 kilo, maka nggak boleh. Paham ya? Jadi sebab fa'intaba fil awal gosoro. In kana bagi safarihi marhalatain, jika tersisa daripada perjalanannya 2 marhalah. Berarti itu buat orang maksiat berangkat. Orang maksiat. Lu kalau Sukabumi mau nyolong singkong, Mbak, lu tuh. Nggak boleh tuh. Ya. Nah, ada yang perlu dibahas? Iya. Kalau pulangnya Sama. 82 juga. Pulang ya pasti 82 kalau Tadi perjalanan. pembahasan Habib Fahmi ini masalah orang maksiat. Lu bisa mau berangkat ke Bandung kan 84 kilo tuh. Nah, lu udah jalanin 12 kilo, sisanya berapa tuh? Nah, lu tobat tuh, udah nggak boleh sapa. Bang, nggak boleh gosor. Nggak boleh gosor. Harus tersisa. Kalau dari awal niatnya udah buat maksiat, kalau tobat harus tersisa 82. Paham? Maksudnya gini kan jarang nih. Bang diajar kenanya nih. Sini jarang nih aja ke Cirebon lah. Nah, pas pulangnya tuh gosor lagi boleh kok enggak? Ya, masih di perjalanan nih boleh. Terus perjalanan dari sono kemari sampai ke 82. Lah, dari sininya sampai berarti pulangnya Ini pertanyaannya gini, nah, kira-kira ada anjing di kakinya. Terus dia suciin pakai tanah sengketa sapi. Gitu sama. itu pertanyaan yang nggak butuh jawaban tuh. Jadi tadi Habib Fahmi jelasin, ini baru baca maksud babnya. Itu kalau ente di tengah-tengah jalan mau maksiat tobat, mesti sisanya tuh 82 kilo lagi, baru boleh gosor. Nah, tapi kalau misalnya gini, ente mau ke Bandung nih 84 kilo di Purwakarta, itu niatnya maksiat di sana mau open BO. Open BO udah mutlak open BO ya. Sampai di Purwakarta, ente tobat, lihat Magom Wali, ente ziarah, gua nggak jadi deh, gitu kan ya. Nah, itu mau terusin ke Bandung, ke Buah Batu nih, mau nongkrong di sono, lihat Masjid Al Jabar. Itu Purwakarta Bandung berapa kilo? 20 kilo. Bisa 20 kilo lagi kan tuh, lu nggak boleh gosor. Walaupun udah tobat, karena jaraknya kurang dari, paham ya? Catat makanya besok nanya lagi minggu depan. Tapi Pak Mame kesel nggak ngajar lagi sih gara-gara lu doang. Hah? Masuk daerah gitu. Maksudnya? Ya kan gosor. Pas arah pulang udah masuk di Depok. Dawamul udur masih gak? Kenapa? Dawamul udurnya masih gak? Masih. Ya udah, nggak apa-apa. Bukan kalau udah masuk Kecamatan gitu. batas ini kan Kabupaten. udah masuk. Udah sampai tempat di Mugim belum? tempat tinggal. Iya. Tinggalnya belum. Tapi udah misalkan misalnya ke rumah nih. Nih. Udah nyampe Masjid Nahdlatul Ulama. Iya. Boleh gak di situ? Iya. Udah sampai dia ke tempat apa namanya? Dawa musafar ila tamami salati tsaniyah wa hiya al-'asr. Awil isya. Boleh gak tuh? Terus masih safarnya masih perjalanan gak? Biar kata udah deket masih perjalanan gak? Jadi dawa musafar ini masih di perjalanan. Kalau udah deket, ya afdolnya gimana? Sampai rumah sholat. Jadi uzurnya udah habis. Cuman kalau masih di perjalanan, masih boleh gak? Boleh. Sebelum sampai dia ke tempat tinggal. Sebab sini dikatanya kan dawamus safar ila tamami sholati tsaniyah. Masih terus menerus tuh safar, masih di perjalanan sampai kelar sholat yang kedua. Kalau orang dulu banyak kan naik perahu, naik kapal, pelaut.
Yang nanya Ustaz kan di campur. Dawa musafar, syarat yang ke-6 nih Ade nih. Syarat yang ke-6 di dalam safina nanti ada. Dawa musafar Ada nanya ila tamamiha. Ada. Bang. Ada lagi Pep. Lihat dulu deh. Itu Bang Haji Mandra suka lo. Suka restoran Pep. Hah? Suka restoran Siapa? Haji Mandra. Ada lagi yang mau dibahas? Berarti nggak mesti abisnya batas kabupaten nggak mesti Pep ya? Ini ntar ada pembahasan. Dawa musafar ila tamamiha. Nih ntar dibahas dikit deh. Kadang ada orang kan begini nih. Aneh pernah lihat muzawir ziarah dia dari Banten nih Bib. Nah sebenarnya Banten nggak jauh-jauh banget sih kalau dari sini ya. Kalau di Gosor juga sebenarnya haya. Nggak boleh. Iya. Yeah. Kalau nggak nyampe kan? Ya masalahnya kan dia berhukum bukan namanya agama, ini akal ya Bib. Nah, kita namanya akalnya ini abu akal. Nah akhirnya tuh dia bilang kita di base-nya mesti berhenti. Karena kalau dari base-nya nyampe ke apa Parung ya, sampai ke Parung kita udah nggak dapat jamaah. Nah, aneh saat itu kan aneh usnudon aja, aneh pikir kan ya orang mungkin paham karena dia muzawir gitu. Tapi aneh nggak ikutin dia, aneh memisahkan diri, nggak ikut kurikulum aturan sholatnya dia, gitu. Karena aneh syak juga sampai perbuatannya dia, gitu. Nah, tapi aneh mau ngejelasin, mau ngebantah, aneh pun nggak ada dalil saat itu. Kan nggak lucu kalau aneh bantah pakai nafsu aneh, Bibna. Gitu. Nih, ada yang dawa musafar ila tamamiha. Maksudnya dawamu safarihi yaginan fi jami'i sholatihi min awwaliha ila akhiriha. Falau wasalat safinatuhu ila ma la yajuzu lahul qasru fihi aw syakka hal balagathu aw nawal iqamah aw syakka fi niyyatiha atimah. Di nawal iqamah enggak. Belum sampai. Falau wasalat ila ma la yajuz lahul qasr fihi, sampai kepada yang tidak diperbolehkan gosor. Bisa jadi belum sampai kepada batasan diperbolehkannya gosor atau pas pulang. Ya. Masih diperjauh syakka. Ini dia nih. Dia safarnya masih terus sampai sholat yang sempurna, ila nihayati, sampai kelar sholat. Jika dia niat igomah di tengah-tengah atau nawal igomah atau dia niat mugim di kota tersebut, Korea, fa'alaihi itmamuha, ketika itu maka dia wajib untuk menyempurnakan sholatnya. Mujawazatul balad. Tadi kita bahas deh yang berikut ininya deh. Nih. Berarti mujawazatul balad tuh hitungannya kecamatan lebih deh. Nih, Omron, bangunan. Kalau di sini dulu, aneh inget tuh Habib Ali. Desa tuh, nah. Kalau sekarang daerah sini masih banyak perdesaan Jakarta. Orang kampung. Oh iya sini. Itu yang ngomongnya jangan nunjuk kemari. Iya. Ada Bibna ke Jakarta Timur, Jakarta Selatan sebenarnya ada Bibna. Cuman Habib Ali masyhur tuh pas datang ke Jakarta, ada baldatun wahidah. Ini maksudnya gini, kalau batasan kecamatan tuh. Oh iya, kalau hitungan itu iya, sebab dari kita ulama. Habib Ali ngomong enggak, sebab nyambung. Bangunan nyambung. Iya, bangunan nyambung. Antum tahu rumah Abah itu? Tahu banget itu. Iya, enggak, maksudnya Gang Damai, 2 kecamatan tuh. Keramat Jatim, Pasar Rebo, bener. Kalau antum masih jelas Bibna. Jadi aneh 2 kecamatan. Ini nggak ada yang jelas, Bogor kagak, Depok kagak. Nggak ada yang jelas ini. Kabupaten sendiri kali ini. Iya. Dia bingung mau gosor dari mana. Hah? Ada lagi? Apa? Ya. Deh. Coba, ada lagi gak? Terus jalan security.
Terus jadi satpam gimana itu sholatnya jamak? Ya nanti ini kita bahas yang masalah tadi apa Husin, kalau udah sampai tempat nanti. Kita belum masuk batasan itu, nanti takutnya kita ngelongkap. Yang dua tuh masyako safar, masyako filbet. Nanti juga nih takutnya nih jawabnya silap, pakai nafsuannya nih jawab boleh. Wala waqat dawa musafar qasir ilat wa huwa al-ityan bil kita bahas di masuk babnya aja. Di sini wajib itmam kalau udah 12 salam. Masuk igom tasluh fihil igomah. Tasluh fihil igomah. Igomah di sini permasalahan kalau nawal igomah fi makan tasluhu fil igomah. Au syakka wusuluhu fi wusulihi. Falawin kata asafaruhu bi an wasalati safina ila baladihi au syakka fi wusulihi dalam sampainya. Au nawa al igomah fi makanin tasluhu fihil igomah qablas salam lazimahu al itmam. Sekarang kalau kita masih di perjalanan di kereta udah masuk kecamatan berarti harus itmam berarti gitu. Maksudnya mungkin gitu. Yang tadi masuk ke pertanyaan yang tadi juga gitu kan pulangnya gimana nih? Kan ini permasalahan pulang nih. Masih diperbolehkan apa enggak? Kalau diperbolehkan kan boleh. Cuma apa mana batasannya? Gimana pembatasannya itu? Insyaallah nanti di pertemuan berikutnya. Cuman nggak boleh berarti. Nggak boleh berarti ya. Contoh yang mendekati keadaan orang sini. Orang sini kan nggak naik kereta. Iya. Perjalanan jauh dah dari sini. Kagak bis dia mah. Kalau udah masuk kecamatan dah, udah nggak boleh gosor. Gampangannya begitu ya. Jadi perjalanan balik boleh gak gosor? Masih boleh selama belum masuk kecamatan. Gimana kalau Bandung tuh dia mau aman Cikampek dah. Cikampek mau aman. Atau enggak Cipali kali. Enggak lewat. Asal ngomong aja. Cipali bukan Jawa. Cikampek. Gosor itu terakhir. Setelahnya buat ihtiyatan. Jangan ihtiyatan tuh. Ihtiyatan tuh ya. Soalnya kan kalau kita lurus lagi udah ke Bekasi di Jakarta tuh ya. Oh, perbatasan berarti itu. Iya. Udah Cikampek udah. Juga Cikampek mesti di ujung nih, mesti yang 700 apa itu? Ya. Dalam. Berarti mesti yang bagian luar ya. Maksudnya masih rada jauh gitu di tol nih, rest areanya. Nggak ada rest area di dalam Bibna. Cuma dia sholatnya di dalam tanah masjidnya Bibna, jangan di masjidnya. Iya. Di dalam tanah masjid sudah kayak dikubur jadi. Ini bab sholat paham berarti ya? Paham ya? Nih gosor nih, ini kita sering nih, yang perjalanan jauh sering. Sini Sukabumi aja udah kena. Cuma kalau bolak-balik udah jangan dah. Bolak-balik main gosor aja. Bina harus Sukabumi. Namanya Bang JP. Panggilnya Injen. Murid beliau ini bawa. Ada yang perlu dibahas lagi gak? Nggak ada Film aneh lagi. Iya udah habis dah. Wallahu a'lam.